Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Harmoni. Perkenalkan, kami kelompok 4, mata kuliah Auditing 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai audit terhadap siklus pengeluaran pengujian pengendalian. Nah, sebelum masuk ke pokok-pokok pembahasan, tentang apa saja yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 4 yang dimulai dari Rosalina. Untuk Rosalina dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Rosalina Novianti dengan NIM 21170511026. Lalu ada saya sendiri, Putu Koryani dengan NIM 211701027. Dan saya Mas Oni Rifatul Lasana dengan NIM 21170511033. Dan perkenalkan, saya Nia Sufiani dengan NIM 211705105. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dengan anggota kelompok 4. Langsung saja kita ke pokok pembahasan pada kali ini, yaitu ada 5. Yang pertama itu deskripsi siklus pengeluaran, lalu ada tujuan audit terhadap siklus pengeluaran, selanjutnya adalah perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran, lalu ada perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian, dan terakhir ada perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Tanpa berlama-lama lagi, untuk rekan saya yang bertugas memaparkan materi pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang deskripsi siklus pengeluaran, di mana siklus pengeluaran itu terdiri dari transaksi pemerolehan barang atau jasa. Nah, barang yang diperoleh perusahaan dapat berupa aktiva tetap dan surat berharga yang dapat digunakan untuk menghasilkan adanya pendapatan dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun atau sedia, dan surat berharga yang akan dikonsumsinya atau digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, jasa yang diperoleh perusahaan juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang hanya menghasilkan manfaat 1 tahun atau kurang, atau jasa persoalan bunga, asuransi, iklan, dan jasa yang menghasilkan manfaat lebih dari 1 tahun atau aktiva tidak berwujud. Nah, umumnya transaksi besar yang membentuk siklus pengeluaran dalam perusahaan itu terdiri dari transaksi pembelian dan transaksi pengeluaran kas. Nah, meskipun transaksi pengujian dan pengupahan dan transaksi pembelian surat berharga ini adalah transaksi yang dapat memperoleh suatu barang dan jasa. Namun, untuk kepentingan pembahasan metodologi audit, kedua transaksi tersebut dibahas terpisah dan pembahasan audit tersebut siklus pengeluaran. Lanjut. Lalu di sini ada sistem informasi akuntansi membentuk siklus pengeluaran, di mana ada sistem pembelian dan sistem pengeluaran kas. Dari sistem pembelian ini ada prosedur pemerintahan pembelian, prosedur order pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur penyimpanan barang, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pencatatan utang. Nah, lalu di sistem pengeluaran kas itu ada 2, yaitu prosedur pembayaran bukti kas keluar, dan yang terakhir yaitu ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Lanjut. Lalu di sini ada tujuan audit terhadap siklus pengeluaran. Nah, di situ ada tabel di mana dikelompokkan, yaitu kelompok asuransi, tujuan audit terhadap golongan transaksi, dan ada tujuan audit terhadap saldo akun, di mana keberadaan atau keterjadian itu bahwa dari tujuan audit terhadap golongan transaksi adanya suatu transaksi pembelian dalam mencerminkan barang dan jasa yang baik yang diterima oleh pemasok selama periode yang diaudit. Lalu yang kedua, transaksi itu pengeluaran kas dapat mencerminkan adanya pembayaran yang dapat dilakukan pada pemasok selama periode yang audit. Lalu ada tujuan audit terhadap saldo akun, di mana ini untuk
usaha yang mendapat mencerminkan jumlah kewajiban entitas yang akan pada tanggal neraca, lalu aktiva tetap mencerminkan aktiva produktif yang masih dimanfaatkan pada tanggal neraca. Lalu ada kelengkapan, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini dapat semuanya transaksi pembelian dan pengeluaran kas yang terjadi selama periode yang diaudit oleh dicatat. Nah, untuk tujuan audit terhadap saldo akun ini, untuk usaha mencangkup semua jumlah yang terutang kepada pemasok barang dan jasa pada tanggal neraca, dan saldo aktiva tetap ini mencangkup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Lalu ada kelengkapan, di mana kelengkapan ini di tujuan audit, yaitu untuk semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas itu terjadi dalam periode yang diaudit oleh dicatat. Lalu untuk tujuan audit terhadap saldo akun, itu saldo aktiva itu tetap mencakup semua transaksi perubahan yang terjadi selama periode yang diaudit. Selanjutnya ada hak dan kewajiban, di mana di tujuan audit terhadap golongan transaksi ini, entitas memiliki kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit, di mana tujuan audit ini terhadap saldo akun untuk usaha yang mencakup semua jumlah yang terutang kepada pemasok dalam jasa tanggal neraca. Lalu ada selanjutnya hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban ini untuk estimasi memiliki hak atas aktiva tidak terwujud sebagai akibat suatu transaksi pembelian yang tercatat dalam periode yang diaudit. Untuk tujuan audit terhadap saldo akun ini, utang usaha pada tanggal neraca itu dapat mencerminkan adanya suatu kewajiban entitas kepada pemasok. Selanjutnya ada penilaian atau lokasi, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini, semua transaksi pembelian dan pengeluaran kas dapat dicatat dalam jurnal, diringkas, dan diposting ke dalam akun dengan benar. Lalu yang selanjutnya untuk tujuan audit terhadap saldo akun, di mana utang usaha ini dinyatakan dalam jumlah yang benar kewajiban entitas pada tanggal neraca. Yang kedua, aktiva tetap itu dinyatakan pada kos dikurangi dengan depresiasi akumulasi. Yang terakhir yaitu penyajian dan pengungkapan, di mana tujuan audit terhadap golongan transaksi ini untuk rincian transaksi pembelian dan pengeluaran kas dapat mendukung adanya suatu penyajian akun yang berkaitan dalam laporan keuangan, baik itu klasifikasinya maupun pengungkapannya. Dan untuk tujuan audit terhadap saldo akun ini, utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud dapat diidentifikasikan dan diklarifikasikan dengan semestinya dalam neraca. Lalu yang kedua, dapat mengungkapkan adanya dapat memedai telah dibuat berkaitan dengan utang usaha, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Rosa atas pemaparan materinya. Lalu materi selanjutnya adalah tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran, di mana rangka perencanaan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran itu diawali dengan pemahaman sistem informasi akuntansi untuk pelaksanaan transaksi pembelian dan pengeluaran kas, dan diakhiri dengan penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Nah, oleh sebab itu, siklus pengeluaran terdiri dari dua sistem informasi akuntansi untuk menyelenggarakan berbagai transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran perusahaan, pembahasan perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran, yang mana ini dibagi menjadi dua pokok kelompok. Yang pertama itu adalah perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian, dan yang kedua adalah perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Yang pertama itu adalah perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pembelian. Di sini ada fungsi terkait, di mana dalam slide itu sudah ditampilkan nama-nama fungsinya dan juga unit organisasi pemegang fungsi, di mana fungsi gudang itu bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi sediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerima. Sedangkan fungsi pembelian itu bertanggung jawab memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok yang dipilih. Selanjutnya, fungsi penerimaan barang itu berfungsi sebagai penanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang. Ada fungsi pencatatan
utang itu bertanggung jawab untuk mencatat transaksi pembelian dan register bukti kas keluar untuk menyelenggarakan arsip dokumen sumber. Terakhir ada fungsi akuntansi biaya di mana bertanggung jawab untuk mencatat sediaan dan juga aktiva tetap. Selanjutnya ada dokumen, di mana dokumen ini dibagi menjadi dua, yakni dokumen pendukung dan juga dokumen sumber. Dokumen sumber yaitu dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam catatan akuntansi, dan dokumen pendukung itu merupakan dokumen yang membuktikan validasi terjadinya transaksi. Contoh dari dokumen sumber itu seperti bukti kas keluar, dan untuk dokumen pendukung itu seperti surat permintaan pembelian, surat order otoritas investasi, surat permintaan otoritas reparasi, surat permintaan penawaran harga, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, surat perubahan order, dan faktur dari pemasok. Selanjutnya ada catatan akuntansi, di mana catatan akuntansi yang dipergunakan dalam siklus ini ada 4. Itu yang pertama, register bukti kas. Ini digunakan jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah register bukti kas keluar. Sedangkan jika menggunakan jurnal pembelian itu digunakan jika pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure. Untuk buku pembantu utang itu diselenggarakan jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan account payable procedure, di mana buku pembantu digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok. Sedangkan yang terakhir adalah buku pembantu sediaan, di mana sistem akuntansi pembelian buku pembantu sediaan ini digunakan untuk mencatat sediaan yang dibeli. Nah, selanjutnya ada bagan alir sistem informasi akuntansi pembelian. Di sini bagan alirnya bisa teman-teman pahami, bisa rekan-rekan pahami melalui gambar bagaimana dari step bagian gudang hingga terakhir itu di bagian akuntansi biaya. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan untuk materi berikutnya, yaitu mengenai bagan alir sistem akuntansi pembelian. Di mana di sini yang pertama itu yaitu di bagian gudang. Dimulai dari membuat surat permintaan pembelian. Selanjutnya surat tersebut dibuat 2 rangkap, di mana yang pertama itu diserahkan pada bagian pembelian, dan yang kedua itu diserahkan pada bagian penerimaan barang. Selanjutnya langkah kedua dalam sistem informasi akuntansi pembelian itu adalah membuat surat order pembelian itu dibuatkan sebanyak 7 rangkap yang dimana dikirimkan ke pemasok. Dan selanjutnya ada di bagian pembelian. Di bagian pembelian itu yang pertama ada surat permintaan pembelian, di mana membuat surat permintaan pembelian itu menurut penawaran harga. Dan itu surat permintaan penawaran harga dikirimkan ke pemasok. Selanjutnya ada bagian penerimaan barang. Bagian penerimaan barang yang diterima dari pemasok itu terdiri dari SOP dan surat pengantar. Di sini bagian penerimaan barang itu akan memeriksa barang yang akan diterima dan membuat laporan penerimaan barang. Selanjutnya, setelah membuat laporan penerimaan barang itu, maka laporan tersebut dibuat sebanyak 3 rangkap yang akan dikirimkan ke bagian gudang bersamaan dengan barang. Selanjutnya, di bagian utang itu ada di bagian utang itu menerima SOP, LPB, dan faktur. Di sini membandingkan antara faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB, dan
selanjutnya membuat bukti kas keluar itu sebanyak 4 rangkap yang akan diserahkan ke bagian akuntansi biaya. Dalam akuntansi biaya ini akan dikeluarkan berupa bukti kas keluar dan juga buku pembantu sediaan. Next. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi pembelian. Jadi aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut mencakup ada 11 hal. Yang pertama itu ada otoritas umum dan khusus untuk setiap pembelian. Jadi transaksi pembelian ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada permintaan pembelian, kedua ada pemilihan pemasok, yang ketiga ada order pembelian, yang keempat ada penerimaan barang, yang kelima ada pencatatan hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembelian. Jadi setiap adanya perolehan barang itu harus dikendalikan melalui sistem otorisasi umum seperti penggunaan anggaran investasi untuk mengendalikan pemerolehan aktiva tetap dan penggunaan anggaran operasi untuk mengendalikan pemerolehan barang habis pakai dan juga jasa. Anggaran merupakan bersifat umum terhadap pemerolehan barang dan jasa. Di samping otoritas yang bersifat umum, perusahaan juga membuat sistem otorisasi yang bersifat khusus, yaitu sistem pelaksanaan anggaran akan direalisasikan. Sistem otorisasi yang bersifat khusus ini dilaksanakan melalui penggunaan formulir surat permintaan pembelian, surat permintaan otorisasi investasi, dan juga surat permintaan otorisasi reparasi, dan aktivitas pengendalian ini juga ditujukan untuk menjamin asersi keberadaan atau keterjadian transaksi pembelian. Selanjutnya aktivitas yang kedua itu ada setiap surat order pembelian itu harus didasarkan pada surat permintaan pembelian yang telah diotorisasi. Untuk menjamin bahwa setiap pembelian dilakukan untuk barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan, maka surat order pembelian ini hanya diterbitkan atas dasar kebutuhan perusahaan tentang barang dan juga jasa. Kebutuhan ini ditujukan dengan surat permintaan pembelian, surat permintaan otorisasi investasi, atau surat permintaan otorisasi reparasi. Surat permintaan pembelian ini juga dibuat berdasarkan otorisasi umum, operasi atau anggaran investasi, dan atas otorisasi dari manajer yang berwenang semestinya. Selanjutnya aktivitas yang ketiga itu ada setiap penerimaan barang harus didasarkan pada surat order pembelian yang telah diotorisasi. Pengendalian terhadap pembelian dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu tidak ada uang yang timbul jika tidak ada barang atau jasa yang diterima. Yang kedua, tidak ada barang dan jasa yang diterima tanpa adanya order pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, tidak ada order pembelian yang dikeluarkan kepada pemasok jika belum dilakukan proses pemilihan pemasok yang andal. Yang keempat, tidak ada order pembelian yang dikeluarkan kepada pemasok jika tidak ada permintaan pembelian dari pihak yang memerlukan barang dan juga jasa. Selanjutnya, aktivitas yang keempat itu ada fungsi penerimaan barang, menghitung, menginspeksi, dan membandingkan barang yang diterima dengan data yang tercantum dalam surat order pembelian. Jadi laporan penerimaan barang merupakan salah satu dokumen penting yang dipakai sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam register bukti kas keluar dan sebagai catatan utang usaha. Oleh karena itu, data yang tercantum dalam laporan ini harus mencerminkan kecermatan yang telah dilakukan oleh fungsi penerimaan dan menghitung serta menginspeksi dan juga membandingkan barang yang diterima dari pemasok dan data yang dipesan oleh fungsi pembelian yang tercantum dalam kopi surat order pembelian. Selanjutnya aktivitas yang kelima itu ada penyerahan barang dan fungsi penerimaan barang ke fungsi gudang harus didokumentasikan. Jadi untuk menghindari atau menghindarkan pengingkaran penerimaan barang oleh fungsi gudang dari fungsi penerimaan barang, setiap penyerahan barang dan fungsi penerimaan barang kepada fungsi gudang itu harus disertai dengan surat tanda penyerahan barang. Aktivitas pengendalian ini ditujukan untuk menjamin asersi keberadaan dan keterjadian transaksi pembelian tersebut. Selanjutnya aktivitas yang keenam itu ada bukti kas keluar harus dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa bukti kas keluar itu merupakan dokumen sumber untuk pencatatan ke dalam register bukti kas keluar, buku pembantu, dan juga
dan perintah untuk mengeluarkan kas kepada fungsi keuangan. Oleh karena itu, bukti kas keluar hanya dapat dibuat berdasarkan kondisi pertama, itu kondisinya bahwa fungsi penerimaan barang telah menerima barang dari pemasok dalam jenis kuantitas, kualitas, dan kondisi semestinya. Yang kedua, bahwa barang tersebut diterima telah dipesan oleh fungsi pembelian. Yang ketiga, bahwa barang yang dipesan tersebut memang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan selanjutnya, aktivitas yang ketujuh itu setiap pencatatan ke register bukti kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Keadaan catatan akuntansi ditentukan oleh kendalam dokumen sumber dan dokumen pendukung yang melampiri dokumen sumber tersebut. Dokumen pendukung atau faktur dari pemasok, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan surat permintaan pembelian mencerminkan adanya otorisasi pada setiap tahap pelaksanaan transaksi pembelian. Bukti kas keluar sebagai dokumen sumber mencerminkan perlakuan akuntansi dan pengukuran transaksi pembayaran yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menjamin keandalan register bukti kas keluar sebagai book of original entry, setiap pencatatan ke register bukti kas keluar harus didukung dengan bukti kas keluar yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Selanjutnya, aktivitas yang ke-8 itu ada pengecekan secara independen posting ke dalam buku pembantu utang usaha. Sediaan aktiva tetap dengan akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda, namun berasal dari sumber yang sama. Dalam pencatatan transaksi pembelian, dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan utang adalah bukti kas keluar. Data dari dokumen sumber ini dicatat melalui dua jalur. Yang pertama dicatat ke dalam register buku kas keluar, dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol utang usaha, sediaan, dan aktiva tetap dalam buku besar. Yang kedua dicatat dalam buku pembantu sediaan sebagai rincian akun kontrol sediaan atau buku pembantu aktiva tetap sebagai rincian akun kontrol aktiva tetap yang tercantum dalam buku besar. Selanjutnya, aktivitas yang ke-9 yaitu pertanggungjawaban secara periodik untuk menjamin bahwa semua barang yang telah diterima dari pemasok telah diakui hak dan kewajiban sebagai dokumen sebagai akibat dari transaksi pembelian. Secara periodik perlu diadakan pertanggungjawaban dokumen-dokumen tersebut seperti bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, surat order pembelian, dan juga surat permintaan pembelian. Selanjutnya, aktivitas yang ke-10 ada panduan akun dan review terhadap pemberian kode akun. Keakuratan posting transaksi ke dalam buku pembantu sediaan dan aktiva tetap dan ke register bukti kas keluar ditentukan oleh pemberian kode akun dalam pembuatan dokumen sumber. Ketersediaan buku panduan kode akun dan review terhadap pemberian kode akun pada saat pembuatan dokumen sumber menjamin keakuratan posting sehingga asersi penyajian dan pengungkapan menjadi andal. Dan aktivitas yang ke-11 yang terakhir yaitu review kinerja secara periodik. Jadi secara periodik dilakukan review kinerja manajer oleh kerja dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah anggaran dengan realisasinya. Yang pertama ada anggaran pembelian dengan realisasinya, yang kedua ada anggaran pengeluaran modal dengan realisasinya, dan yang ketiga itu ada anggaran investasi dengan realisasinya. Next. Selanjutnya yaitu mengenai penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pembelian. Jadi yang pertama itu lakukan pengamatan terhadap prosedur persetujuan atas permintaan pembelian, order pembelian, penerimaan barang, pembuatan bukti kas keluar. Pengamatan ini ditujukan untuk membuktikan yang pertama itu adanya pemisahan 3 fungsi pokok, yaitu ada fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi dalam penanganan sistem pembelian. Yang kedua itu setiap transaksi pembelian dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi sehingga tercipta adanya pengecekan intern dari setiap pelaksanaan transaksi tersebut. Selanjutnya yang kedua, ambil sampel transaksi pembelian dari register bukti kas keluar dan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung. Auditor mengambil sampel bukti kas keluar yang belum dibayar dan arsip dokumen tersebut yang diselenggarakan oleh fungsi utang dan bukti keluar yang telah dibayar dari arsip dokumen tersebut
yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi biaya. Aktivitas pengendalian yang diperiksa oleh auditor dalam pemeriksaan terhadap bukti kas keluar tersebut ada 7. Yang pertama ada penggunaan formulir bukti kas keluar, yang kedua adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir bukti kas keluar, yang ketiga tanda tangan otorisasi atas bukti kas keluar, yang keempat kesesuaian informasi yang dicantumkan dalam bukti kas keluar, yang kelima ada kelengkapan dokumen pendukung bukti kas keluar, yang keenam ada tanda tangan otorisasi atas dokumen pendukung dari yang berwenang, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam bukti kas keluar. Selanjutnya periksa bukti yang digunakan, formulir bernomor urut tercetak, dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Penggunaan nomor urut tercetak menjamin kelengkapan transaksi pembelian yang dicatat dalam catatan akuntansi. Dalam transaksi pembelian, formulir bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, dan surat order pembelian harus bernomor urut tercetak, dan pemakaian formulir tersebut dipertanggungjawabkan melalui pemakaian nomor urut tercetak tersebut. Selanjutnya, ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui dan dilakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan catatan akuntansi yang bersangkutan. Untuk membuktikan bahwa setiap transaksi pembelian didahului dengan adanya otorisasi pembelian barang atau jasa, auditor mengambil sampel bukti kas keluar dari arsip dokumen tersebut yang disimpan oleh fungsi utang dan disimpan oleh fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya, yang terakhir itu periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Untuk menguji kendala prosedur pencatatan transaksi pembelian, auditor menguji ketelitian posting ringkas register bukti kas keluar ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar akun sediaan biaya aktiva tetap. Auditor mengambil sampel rekapitulasi bulanan jumlah kolom-kolom rupiah dalam register bukti kas keluar dan membandingkannya dengan jumlah yang diposting dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Sekian pemaparan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Oni atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah materi tentang perancangan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus pengeluaran transaksi pengeluaran kas. Itu akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi terkait perancangan program audit untuk pengujian pengendalian transaksi pengeluaran kas. Next slide. Untuk yang pertama yaitu fungsi yang terkait. Nah, dalam transaksi pengeluaran kas ini terdapat 7 fungsi yang terkait, yang dimana masing-masing fungsi tersebut dipegang oleh organisasi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di antaranya yaitu seperti yang tertera dalam tabel. Nah, untuk tugas dari masing-masing fungsi tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, fungsi ini, jika satu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan mengajukan cek kepada fungsi pencatatan uang. Yang kedua itu fungsi pencatatan utang. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan bukti kas keluar yang memberikan otorisasi fungsi keuangan dalam pengeluaran cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, fungsi ini dipegang oleh bagian utang. Yang ketiga itu fungsi keuangan. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk permintaan otorisasi atas dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau pembayaran langsung kepada kreditur. Nah, fungsi ini dipegang pada bagian kasa. Dan yang keempat itu fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan. Nah, fungsi akuntansi biaya ini dipegang pada bagian akuntansi biaya. Yang kelima yaitu fungsi akuntansi umum. Nah, fungsi akuntansi umum ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Nah, fungsi akuntansi umum ini dipegang pada bagian akuntansi umum. Yang keenam yaitu fungsi audit intern. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait perancangan program audit yang terhadap siklus pengeluaran transaksi pengeluaran kas. Bisa di next slide. Nah, yang pertama itu ada fungsi terkait. Nah, dalam transaksi pengeluaran kas terdapat 7 fungsi yang terkait, yang mana masing-masing fungsi tersebut dipegang oleh unit organisasi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Nah, diantaranya yaitu sudah terlihat dalam tabel PowerPoint tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tanggung jawabnya dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, jika suatu fungsi memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan akan mengajukan permintaan cek kepada fungsi pencatatan uang. Nah, fungsi ini dipegang oleh unit organisasi, bagian pemasaran, atau bagian-bagian lain. Yang kedua itu fungsi pencatatan utang. Nah, fungsi pencatatan utang ini bertanggung jawab atas pembuatan bukti kas keluar yang diberikan otorisasi fungsi keuangan dalam mengeluarkan cek sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Nah, fungsi ini dipegang oleh bagian utang. Yang ketiga itu fungsi keuangan. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur via pos atau pembayaran langsung kepada kreditur. Nah, fungsi ini dipegang pada bagian kasa. Yang keempat itu fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut biaya dan sediaan. Nah, fungsi ini dipegang pada bagian akuntansi biaya. Yang kelima itu fungsi akuntansi umum. Nah, fungsi ini bertanggung jawab transaksi pengeluaran kas dan jurnal pengeluaran kas atau register cek. Nah, fungsi ini dipegang pada bagian akuntansi umum. Yang keenam itu fungsi audit intern. Nah, fungsi audit intern ini bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan kas secara periode dan mencocokkan hasil perhitungan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Nah, selain itu juga fungsi ini bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan secara mendadak terhadap saldo kas yang ada di tangan pembuat rekonsiliasi bank secara periode. Nah, fungsi audit intern ini dipegang bagian audit intern. Yang ketujuh itu fungsi penerimaan kas. Nah, fungsi penerimaan kas ini bertanggung jawab menerima kas yang berasal dari transaksi pembelian. Nah, fungsi penerimaan kas ini dipegang pada bagian kasa. Bisa di next slide. Nah, selanjutnya yaitu dokumen yang digunakan dalam transaksi pengeluaran kas. Nah, terdapat 2 dokumen. Yang pertama itu dokumen sumber. Nah, dokumen ini berupa bukti kas keluar. Nah, dokumen bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas pada fungsi keuangan sebesar yang tertera di dalam dokumen tersebut. Nah, di samping itu dokumen ini juga berfungsi sebagai surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada kreditur serta berfungsi pula sebagai dokumen sumber bagi pencatatan berkurangnya utang. Dokumen yang kedua itu dokumen pendukung yang permintaan kwitansi. Nah, edisi sebagai permisi yang memerlukan fungsi pencatatan uang untuk membuat bukti kas keluar. Sedangkan kwitansi itu merupakan bukti terima cek dari penerimaan cek pembayaran. Dan cek di sini merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek. Nah, terdapat 2 pilihan dalam menggunakan cek dalam hal pembayaran, yaitu cek issuer membuat cek atas nama dan cek issuer membuat cek atas unjuk. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Nah, dalam pengeluaran kas ini, catatan akuntansi yang digunakan itu ada 2. Yang pertama registrasi cek, yang kedua buku besar.
Nah, registrasi cek ini dalam pencatatan utang dengan menggunakan voucher variable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dua jurnal, yaitu register bukti kas keluar dan register cek. Nah, register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat utang yang timbul, sedangkan register ceknya digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dengan cek. Nah, sedangkan buku besar, akun buku besar yang terkait dalam kasus itu ada dua, yaitu utang usaha dan kas. Untuk selanjutnya bisa di next slide. Nah, adapun bagian alir sistem informasi akuntansi pengeluaran kas ini bisa teman-teman lihat pada PowerPoint. Nah, karena itu sudah dibagi pada bagian utang, bagian kasa, bagian akuntansi biaya, dan bagian akuntansi umum. Untuk alirnya, kalian bisa cermati di slide. Bisa dilanjutkan ke next slide. Bisa di next slide. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aktivitas pengendalian dalam sistem informasi akuntansi pengeluaran kas. Nah, untuk aktivitas pengendalian ini mencakup 7 ya. Yang pertama yaitu menandatanganan cek harus mereview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya. Nah, untuk menjamin bahwa cek yang dikeluarkan adalah untuk membayar transaksi pembelian yang telah disetujui, penandatanganan cek diwajibkan untuk melakukan review terhadap bukti kas keluar, di mana review kan terhadap yang pertama jumlah moneter yang dicantumkan dalam cek sama tidaknya dengan jumlah moneter yang tercantum dalam bukti kas keluar. Yang kedua itu kelengkapan dokumen pendukung bukti kas keluar. Yang ketiga, setiap dokumen pendukung ditandatangani oleh manajer yang berwenang. Yang keempat itu bukti kas keluar ditandatangani oleh manajer yang berwenang. Yang kedua itu membubuhkan cap lunas bukti kas keluar yang telah dibayar beserta dokumen pendukungnya. Nah, untuk mengurangi risiko terjadinya pembayaran bukti kas keluar yang lebih dari satu kali atau kayak lebih berulang-ulang gitu ya, dicantumkan bukti kas keluar yang telah dibayar tersebut akan dibubuhkan dengan tanda cap lunas di atasnya. Yang ketiga yaitu pengecekan independen. Nah, pengecekan secara independen ini antara cek dengan bukti kas keluar. Nah, untuk menghindari jumlah moneter yang salah pada cek, diperlukan pengecekan secara independen sebelum cek dikirimkan kepada pemasok. Yang kelima itu pertanggungjawaban semua nomor urut cek. Nah, formulir cek merupakan dokumen yang dapat digunakan untuk memerintahkan bank agar membayar jumlah moneter tertentu kepada pemasok. Yang keenam itu rekonsiliasi bank secara periode oleh pihak ketiga yang independen. Untuk menjamin keandalan catatan kas perusahaan secara periode, fungsi audit intern melakukan rekonsiliasi atas catatan kas berupa kas perusahaan dengan rekening koran bank yang diterima secara periode dari bank. Yang terakhir itu melakukan pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam bongol cek dan tanggal pencatatannya. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Nah, untuk selanjutnya bisa di next slide. Selanjutnya yaitu penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas. Nah, program audit untuk pengujian pengendalian terhadap transaksi pengeluaran kas ini dapat lihat dalam tabel, di mana pada keberadaan atau keterjadian itu ada dibagi dua. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap prosedur pembuatan cek dan pencatatan cek ke dalam register cek.
Nah, pengamatan ini ditunjukkan untuk membuktikan adanya pemisahan dua fungsi pokok, yaitu fungsi penyimpanan dan fungsi akuntansi dalam transaksi pengeluaran kas. Yang kedua, setiap transaksi pengeluaran kas dilaksanakan oleh lebih unit organisasi, sehingga tentunya adanya pengecekan intern dalam setiap pelaksanaan transaksi tersebut. Dan yang ketiga, setiap pengeluaran kas secara segera dicatat ke dalam catatan akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu ambil sampel transaksi pengeluaran kas dari register C dan lakukan verifikasi terhadap tanggal, nama, debitur, dan jumlah moneter dan non-moneter. Nah, auditor mengambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dari arsip dokumen tersebut yang diselenggarakan oleh Divisi Akuntansi Umum. Nah, adapun aktivitas pengendalian yang diperiksa oleh auditor dalam memeriksa terhadap bukti kas keluar yang disebut adalah yang formulir bukti kas keluar dan cek yang bernomor urut SPK. Yang kedua, adanya pertanggungjawaban penggunaan formulir bukti kas keluar cek yang bernomor urut SPK tersebut. 3. Tanda tangan otorisasi atas bukti kas keluar dari yang berwenang. Sesuaian informasi yang dicantumkan dalam bukti kas keluar dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung. Yang kelima, kelengkapan dokumen pendukung bukti kas keluar. Yang keenam, tanda tangan otorisasi atas dokumen pendukung yang berwenang. Dan yang tujuh itu ketelitian pencatatan informasi yang tercantum dalam bukti kas keluar ke dalam buku pembantu utang dan register C. Yang selanjutnya yaitu periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut SPK dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Nah, dalam transaksi pengeluaran kas ini, formulir bukti keluar dan C harus bernomor urut SPK dan pemakaian formulir tersebut dipertanggungjawabkan melalui pemakaian nomor urut SPK tersebut. Dan yang selanjutnya, ambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dan lakukan pengisian ke dokumen sesuai akuntansi yang bersangkutan. Nah, untuk membuktikan bahwa setiap transaksi pengeluaran kas telah didahului dengan adanya otorisasi dari fungsi keuangan, auditor mengambil sampel bukti kas keluar yang telah dibayar dari arsip dokumen tersebut yang disimpan oleh fungsi akuntansi umum. Yang selanjutnya yaitu periksa adanya pengecekan independen terhadap posting ke buku pembantu dan jurnal. Nah, untuk pengujian keandalan prosedur penyekatan posting pengeluaran kas, auditor menguji ketelitian posting ringkasan register C ke dalam akun yang bersangkutan dalam buku besar. Nah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Pemaparan materi dari Sukriyani tadi sekaligus sebagai materi terakhir pada materi kali ini. Nah, akhir kata saya sebagai perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dalam presentasi kali ini. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam harmoni. Terima kasih.